Baik, anak-anakku sekalian, Ibu akan menjelaskan materi tentang cermin cekung dan cermin cembung ya. Nah, Ibu akan langsung membahas tentang soal. Ayo kita pahami pada contoh soal. Sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Jika jarak fokus cermin tersebut 6 cm, tentukan jarak bayangan yang dibentuk. Nyatakanlah sifat-sifatnya dan buatlah gambar diagram sinarnya. Perhatikan, ya, maka dari soal, ya, diketahui bahwa jaraknya berarti SO, space object, jaraknya adalah 10 cm dengan fokusnya 6 cm, ya. Jaraknya positif karena benda di depan cermin. Fokus dari cermin cekung juga positif. Kenapa? Karena berada di depan cermin, ya. Nanti kita lihat dari gambar. Yang ditanyakan adalah jarak benda SI, space image. Maka jawabannya kita gunakan rumus di mana 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Kalau di buku paket itu S dan S aksen, ya. S aksen itu sama dengan jarak bayangan, SO itu sama dengan S. Ya, nah kita lihat bahwa 1 per F, F-nya 6. Tulis 1 per 6 sama dengan objeknya 10 sama ditambah 1 per SI. Oke. Kita pindah nih 1 per 10-nya ke sana, ke kiri, ke ruas sebelahnya. Berarti 1 per 6 dikurang 1 per 10 sama dengan 1 per SI. Sama kan penyebutnya? 60, ya. 6 kali 10, 60. Cari yang gampangnya. 60 bagi 6, 10. Ya kan, kali 1, 10 dikurang 60 bagi 10. 6 kali 1, 6. Sama dengan 1 per SI. Lalu bagaimana setelah ini? Maka SI-nya sama dengan, ya kan, berapa ini? Ini kan sama dengan 1 per SI sama dengan 4 per 60. Maka SI-nya sama dengan 60 dibagi 4. Berapa? 15 cm. Dari sini kita udah bisa menentukan bayangannya, ya, sifat bayangannya, ya. SI-nya 15 cm, SO-nya 10 cm. Ya kan, berapa perbesarannya? Kita lanjutkan dulu ya. Perbesarannya M-nya sama dengan, kita kasih tanda mutlak SI per SO. Kenapa mutlak ini? Pada perbesaran tidak ada nilai negatif, ya. SI-nya berapa? 15. SO-nya berapa? SO-nya 10. Sama dengan 1,5 kali. Ini tandanya artinya diperbesar, ya. Diperbesar. Nah, karena SI-nya positif berarti dia positif itu nyata. Maka ada keterangan di sini. Ibu kasih keterangan dulu bahwa keterangannya, ya, jika SI-nya bertanda positif, maka bayangan nyata terbalik. Jika SI-nya bertanda negatif, bayangannya maya tegak. Bagaimana dengan perbesaran? Ya, perbesarannya jika M-nya sama dengan 1, maka bayangannya sama besar. Jika kurang dari 1, ini desimal ya, 0, sekian, maka bayangan diperkecil. Dan jika lebih besar dari 1, bayangan diperbesar. Ini berlaku untuk, ya, cermin cekung dan cermin cembung. Nah, kemudian, ya, untuk SO objek itu dalam perhitungan kalian bertanda positif jika di depan cermin, ya. Nah, benda memang selalu di depan cermin, ya, tidak ada di belakang cermin. Nah, ini adalah kalau pada bayangan ini di belakang cermin nih, di belakang cermin. Kalau dia bertanda negatif. Untuk fokus dia akan bertanda positif jika di depan cermin. Ini biasanya cermin, berlaku untuk cermin cekung. Nah, bertanda negatif di belakang cermin. Ini berlaku untuk cermin cembung. Baik, sampai sini paham? Ya, baik, Ibu lanjutkan ya. Nah, bagaimana untuk menggambar diagram? Menggambar diagramnya, perhatikan, ya. Untuk menggambar diagram berarti cermin. Nah, pertama sumbu utama, cermin cekung, maka bagian yang cekungnya yang memantulkan sinar, ya. Jarak fokus, jarak R atau jari-jari atau M,
ya, jari-jari kelengkungan cermin. Nah, maka perhatikan R itu harus dipahami bahwa R sama dengan 2 kali fokus. Karena di sini fokusnya 6 cm, maka R-nya sama dengan 2 kali 6, 12 cm. Berapa jarak bendanya? 10 cm. 10 cm itu di mana? Di antara F dengan R. Ya kan, bendanya ada di sini. Nah, jadi ini adalah SO, ya. Ini adalah F. Bagaimana melukisnya? Lanjutkan kembali. Untuk melukis sekarang ya. Melukis bayangan atau dengan menggunakan diagram. Ya, menggunakan soal yang tadi ya. Masih soal yang tadi, perhatikan. Nah, ya tadi kan jadi jarak bendanya 10 cm, berarti di antara F dengan R atau M, ya. Kemudian fokusnya 6. Ya, bagaimana melukisnya? Melukisnya, ya, Ibu sudah buat sumbu utama. Fokus. Ingat, R 2 kali fokus. Bendanya berada 10 cm di antara F dengan R, maka bendanya Ibu gambarkan di sini. Ini bendanya. Pertama adalah, ya, kita cukup menggunakan 2 sinar istimewa ya, 2 sinar istimewa. Ya, sinar datang sejajar sumbu utama. Ya, akan dipantulkan melalui fokus. Dipantulkan melalui fokus. Oke. Ini. Nah, kemudian sinar datang yang melalui fokus, kita gambarkan. Sinar datang melalui fokus. Dipantulkan sejajar sumbu utama. Pantulkan sejajar sumbu utama. Nah, di mana letak bayangan? Letak bayangan tepat berada pada perpotongan sinar pantul ya. Ini sinar pantul pertama, sinar pantul kedua, maka disinilah letak bayangannya. Ya. Ini adalah jarak SO. Ya, dari sini ya. Nah, inilah jarak SO-nya. SI maaf ya, SI. Tadi kan SO ini. Ya, kita lihat. Jadi bayangannya terbalik kan? Terbalik di depan cermin, terbalik nyata. Karena berada di depan cermin. Dalam perhitungan nilainya positif, ya. Terbalik nyata dan diperbesar, lihat bendanya perbandingannya, ya. Ini 1 dan ini lebih besar 2. Oke. Ya. Sampai di sini, jelas? Ya, itu jadi sifat bayangannya apa? Berdasarkan perhitungan, ya. SI-nya positif, bayangan nyata terbalik. Berdasarkan perbesarannya 1,5, lebih besar dari 1. Bayangan diperbesar nyata terbalik. Berdasarkan diagram, tepat. Ya. Nah, ternyata selain menggunakan diagram dan perhitungan, kita bisa menentukan sifat bayangan dengan menggunakan letak bayangan, yaitu dengan penomoran ruang, rumus penomoran ruang, seperti ada pada soal buku paket halaman 184, ya, 184. Pembagian ruang pada cermin cekung menurut dalil Esbach, ya, dalil Esbach. Nah, di mana, ya, dibagi menjadi 4 ruang seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya memudahkan untuk menentukan sifat bayangan pada cermin cekung. Ya, kalau pada cermin cekung bagaimana? Nanti akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Oke, cermin cekung. Jadi berdasarkan dalil Esbach, ya, dibagi menjadi antara F dengan R. Ingat R itu, ya, R akan sama dengan M ya di buku paket M. Ya, jari-jari kelengkungan cermin Ibu pakainya R. Kemudian di sini ruang 1, nomor 1, ruang 1, nomor 2, ruang 2, nomor 3, ruang 3, nomor 4. Ruang 4 itu selalu berada di belakang cermin. Ya, ruang 1, 2, 3 berada dalam satu ruas, satu sisi. Satu sisi, 1, 2, 3 itu berada di satu sisi. Ruang 4-nya berbeda sisi. Ya, berbeda sisinya. Ya. Nah, berdasarkan dalil Esbach, oke, bahwa ruang bayangan ditambah ruang benda itu sama dengan 5. Kita lihat pada soal yang tadi, perhatikan. Ya. Benda berada antara F dengan R, berarti F dengan R berada di ruang 2, benda berada di ruang 2. Bayangan di mana? Ya, berarti ruang bayangannya di mana? Ruang bayangan ditambah 2 sama dengan 5, maka ruang bayangannya ada di mana? 5 dikurang 2 sama dengan 3, berada di ruang 3, lebih besar dari R. Bagaimana sifat bayangannya? Gue akan jelaskan sebentar lagi, silakan dipahami dulu. Oke, bagaimana sifat bayangannya? Kemudian, nah, sifat bayangan berdasarkan dari Esbach, perhatikan, jika, ya, ruang bayangan lebih besar dari ruang benda, maka bayangan diperbesar. Jika ruang bayangan lebih kecil dari ruang benda, maka bayangan diperkecil. Ya. Kemudian bagaimana dengan nyata terbaliknya? Nah, jika sisi ruang bayangan
dengan sisi ruang benda, maka bayangannya nyata. Nyata itu pasangannya dengan terbalik. Jika sisi ruang bayangan tidak sama dengan sisi ruang benda, maka bayangan maya tegak. Nah, ini kan lihat ya, bendanya di ruang 2, bayangan di ruang 3, satu sisi, maka dia nyata terbalik. Nah, ini adalah menggunakan dalil S-bar, dan ini akan mempermudah jika untuk menentukan sifat bayangan ya pada cermin cekung. Karena kalau pada cermin cembung itu sifat bayangannya hanya satu. Ibu akan jelaskan selanjutnya ya. Nah, ini ya, jadi ini tentang pembahasan untuk cermin cekung ya, semoga memudahkan untuk dipahami. Oke, dan ini akan Ibu lanjutkan pembahasannya tentang cermin cembung ya. Ibu akan bahas ya soal dari halaman 189 buku paket, halaman 189. Nah, ayo kita selesaikan. Ibu akan bahas bagian A, nanti bagian B dan C silahkan kalian coba sendiri ya di rumah ya. Benda diletakkan pada jarak lebih dari R. Nah, perhatikan untuk cermin cembung ya, fokus untuk dipenilai perhitungan nantinya akan bertanda negatif ya. Fokusnya negatif karena berada di belakang cermin. Jelas ya. Jadi ini Ibu beri tanda, ini F dan R-nya di belakang cermin. Nah, benda diletakkan pada jarak lebih dari R. Berarti jika F dan R-nya, ya yang di depan cerminnya kita perhatikan, ya lebih dari R. Nah, bagaimana bayangannya? Bayangan yang terbentuk kita menggunakan cukup dengan 2 sinar istimewa. Perhatikan, sinar istimewa yang kita pakai adalah yang pertama, ya, sinar datang sejajar sumbu utama. Sejajar sumbu utama. Oke. Sinar datang sejajar sumbu utama. Ya, akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Ini titik fokus nih ya, seolah-olah, ingat sifat cermin adalah memantulkan sinar, seolah-olah dari titik fokus. Ini titik fokus ya, seolah-olah dari titik fokus. Nah, dipantulkan ke sana. Lalu mana di belakang cermin perpanjangan sinarnya, kita buat garis putus-putus. Kemudian sinar yang kedua, kita gunakan sinar yang keduanya jangan sinar datang melalui fokus, boleh sinar datang melalui fokus, sinar datang yang menuju fokus bisa, atau kita gunakan sinar yang ketiga langsung ya. Sinar yang datang menuju titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan cermin lagi. Nah, kita pakai sinar yang ketiga ini ya, sinar datang yang menuju pusat kelengkungan, di pusat kelengkungan R ya, pusat kelengkungan cermin ya, dipantulkan datangnya ke sana, dipantulkan seolah-olah. Nah, kembali lagi dari pusat kelengkungan cermin. Nah, tuh. Manakah bayangannya? Bayangannya adalah ini, perpotongan antara perpanjangan sinar pantul ya. Nah, ini bayangannya. HI, HO. Tadi kita belum bahas tentang HO, HI. HO itu adalah tinggi objek, HI tinggi bayangan. Ya, diperkecil. Ya, kalau kita ingat dalil apa tadi? Dalil S-Bach. Ya. Maka karena bayangannya berada pada sisi yang berbeda, bayangannya maya tegak. Maya tegak diperkecil. Sifat bayangan pada cermin cembung hanya satu, maya tegak diperkecil. Kalau kita ingat kemarin, sifat bayangan pada cermin cekung tergantung letak bendanya. Ya, gitu. Silakan kalian coba nanti yang bagian B dan C. Ya, baik. Ibu akan kembali membahas ya, menentukan sifat bayangan pada cermin cekung dan cembung. Untuk lebih jelas tentang perbedaan melukis bayangan pada cermin cekung dan cembung, kita lihat soal halaman 191 dari buku paket. Ya, ayo kita diskusikan. Ibu akan bahas satu persatu ya, untuk lebih memahaminya. Perhatikan. Ya, soal nomor 1, sebuah benda diletakkan di depan cermin cekung pada jarak 4 cm, maka diketahuinya jaraknya benda SO 4 cm. Cerminnya cermin apa? Cermin cekung ya. Jika titik fokus cermin tersebut adalah fokusnya, karena ini cermin cekung, maka fokusnya positif 8 cm. Ya, berapa jarak bayangan? Kemudian gambar dan sebutkan sifat bayangannya. Sifatnya adalah SI-nya. Jawabannya, oke, perhatikan. Ya, kita gunakan rumus 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F. 1/4 ditambah 1/SI sama dengan 1/8. Pindah ruas. 1/SI sama dengan 1/8 dikurang 1/4. Samakan penyebutnya. Jadikan per 8. 1 dikurang berapa? 8 bagi 4, 2. Jelas? Itu enggak? Oke.
Maka SI-nya ini sama dengan 1 negatif ya, negatif 1/8. Oke, maka SI-nya sama dengan 8 per negatif 1 sama dengan negatif 8 cm. SI-nya negatif. Ya, berarti pasti bayangannya bersifat apa kalau SI-nya negatif, bayangannya negatif? Bersifat, dari sini kita udah tahu bahwa sifatnya adalah maya. Oke, perbesarannya sekarang. M-nya sama dengan SI per SO. Tanda mutlak, tidak ada tanda negatif. Maka kita langsung tulis 8 dibagi 4. 2. Perbesarannya 2 kali. Berarti diperbesar. Oh iya, dari sini maya, berarti maya pasangannya tegak. Sifat bayangannya maya tegak diperbesar. Ya, kita tinggal tentukan nanti dari gambarnya. Ya, kita lihat dari gambarnya. Sudah seperti itu. Atau dari prinsip dalil Esbach, ya, fokusnya 8, ya berarti jari-jarinya berapa? Kalau F-nya 8 berarti R-nya berapa? 2 kali 8 sama dengan 16 cm. Oke, ya bendanya ada di 4 cm. Berarti di antara apa? Kalau kita ingat, ya, Esbach ya, Esbach. Ya. Ini cermin cekung. Ini F, ini R. Ruang 1, ruang 2, ruang 3. F-nya 8, R-nya 16. SO-nya 4, berarti di ruang berapa? Di sini kan SO-nya 4 cm dari cermin, berarti di sini. Di ruang 1. Maka bayangan akan berada di ruang berapa? Ruang bayangan ditambah ruang bendanya di ruang 1. 1 sama dengan 5. Maka ruang bayangannya sama dengan 5 kurang 1 sama dengan 4. Adanya di sini. Ya. Ruang bayangan lebih besar dari ruang benda, berarti diperbesar. Ya, tidak berada satu sisi, maka maya tegak. Berbeda sisi, maya tegak diperbesar. Oke, kita coba dengan melukisnya sekarang. Cermin cekung. Perhatikan. Yuk. Baik, ya. Bagaimana melukisnya? Ingat kembali. 2 sinar, cukup dengan menggunakan 2 sinar istimewa. Ini F, ini R, ya. F-nya 8, SO-nya 4 cm di depan, berarti berada di sekitar sini. Ya. Sinar datang. Ya, sejajar sumbu utama. Kita tarik dari sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui fokus. Oke. Datang melalui fokus dipantulkannya. Sinar datang melalui fokus kan nggak bisa nih. Ya, kita pakai sinar yang kedua. Sinar yang keduanya apa? Sinar datang. Sinar ketiga, maaf. Sinar datang yang melalui pusat atau jari-jari cermin dipantulkan seolah-olah melalui pusat jari-jari cermin lagi. Nah, seperti ini. Mana? Kita kan tidak lihat nih sinar pantulnya, kita tidak lihat perpotongan pada sinar pantul. Malah akan semakin jauh, ya, tidak akan bertemu. Maka perpotongannya adalah ya pembias atau ya, kita lihat perpanjangan sinar pantulnya adalah ke belakang cermin. Nah, ke sana. Oke, seperti ini. Nah, disinilah perpotongannya. Inilah bayangan yang dibentuk. Jelas ya? Perhatikan dengan dalil Esbach, ya, benda di ruang 1, bayangan di ruang 4 digambarkan sesuai. Ya, sifatnya maya tegak diperbesar. Tadinya tingginya seperti ini, 1 menjadi 2 kalinya. Oke. Itu soal nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2 untuk membedakan dengan cermin cembung. Nomor 2 soalnya, perhatikan halaman 191. Sebuah benda diletakkan di depan cermin cembung pada jarak, berarti diketahuinya jarak bendanya 3 cm. Kemudian pada titik fokusnya 6. Ingat, cermin cembung fokusnya negatif 6 cm. Ditanyanya adalah SI-nya dan sifat bayangannya. Jawabannya 1 per SO ditambah 1 per SI sama dengan 1 per F. SO-nya 3, SI-nya ditanyakan, F-nya 1 per negatif 6. 1 per SI sama dengan 1 per negatif 6. Sepertiganya pindah, 1 per negatif 3. Ya, samakan penyebutnya 6. 6 bagi negatif 6, negatif 1 dikurangi 6 bagi 3, 2. Ya, jelas? Oke, 2. Ya, maka ini 1 per SI. Berarti negatif 3 per 6. Maka SI-nya sama dengan 6 per negatif 3 sama dengan negatif
cm. Negatif, sifatnya maya, maya tegak. Ya, sifatnya maya tegak. Diperbesar atau diperkecil kita lihat. M sama dengan SI per SO. SI-nya 2, SO-nya 3. 2 per 3 berapa? Ya, 2 per 3. 0,6 ya. 67. Nah, lebih kecil dari 1. Ini diperkecil. Ingat pembahasan sebelumnya? Nah, itu perhitungannya. Perbedaannya, cembung fokusnya negatif, cekung fokusnya positif. Oke. Selanjutnya bagaimana melukisnya? Ya, melukisnya. Kita lihat melukisnya. Cembung ya. F-nya 3, R-nya berarti 6. Maaf, F-nya 6. F-nya 6, R-nya berarti 12. Bendanya ada di 3 cm ya. 3 cm berarti di antara F dengan R. Ya. Bendanya 3 cm di sini. Bendanya. Ya. Kita lihat melukisnya bagaimana sekarang. Oke, sinar datang sejajar sumbu utama. Dipantulkan seolah melalui fokus ya, seolah-olah melalui fokus. Sinar datang yang menuju jari-jari kelengkungan cermin dipantulkan seolah-olah berasal dari kelengkungan cermin. Oke, nah inilah tayangannya berada di sini. Baik, demikianlah pembahasan tentang cermin, cekung, dan cembung ya. Jadi diperhatikan, diingatkan kembali kesimpulannya bahwa cermin cembung itu sifatnya hanya satu ya, maya tegak diperkecil. Cermin cekung tergantung tergantung letak bendanya berada di mana. Bisa menggunakan dalil esbah, penomoran ruang ya, dengan perhitungan ya. Silakan kalian pelajari kembali ya, dicoba soal-soalnya untuk lebih memahami. Oke. Antara lensa dengan cermin, pada sifat bayangannya adalah ya, lensa cekung ya akan sama dengan cermin cembung. Ya, sifat bayangannya maya tegak diperkecil, sedangkan lensa cembung sama dengan cermin cekung. Ya, tergantung letak benda.